Bang, Hmm. ada yang masih mengganjal di saya nih, Bang. Banyak, apalagi saya kepada agamamu, semuanya mengganjal. Lagi duduk ini Bang. Kalau saya kepada agamamu, semuanya ganjalan itu Bang mengganjal. Zuma, Tidak ada Bang Zuma satupun yang lepaskan masuk supaya saya akal. tidak mengganjal. Ya, silakan. Nah, Bang, Hmm. eh, betul kalau Muhammad itu dikatakan kasihnya Allah, Bang ya? Saya dan siapapun yang taat menjalankan kemudian perintah-perintah Allah itu adalah kekasih-kekasih Allah. Orang yang dikasihi, Allah itu maha kasih. Berarti untuk semua Orang, nabi, Bang. yes, betul. Coba Anda lihat di Amsal 3 nomor 11-12. Enggak, ke Al-Quran saja, Bang. Jangan ke ayat, jangan ke kitab. Mengganjal kan? Kalau kitab Anda saya sudah membahas sering saya Quran, baca. dan kitab Anda sendiri, Anda tidak tahu gimana dong. Enggak, yang mengganjal saya ini begini, Bang. Hmm. Nabi terakhir, terus yang Iya. yang diwahyukan langsung, Iya. yang diwahyukan langsung kitab Iya. dan kitab Terus? Al-Quran dengan hadis. Yang jadi pertanyaan saya begini, Bang, kalau Iya. memang Muhammad adalah kasih dari Allah atau nabi terakhir atau yang disempurnakan lah oleh Allah, kenapa Muhammad tidak langsung dibawa saja, Bang, ke surga, Bang? Untuk apa? Untuk apa dia dibawa ke surga? Bang Bram, di mute aja. Sementara surga itu nanti diberikan kepada manusia. Maksudnya begini, Bang. Maksudnya seperti pengikutnya kan. Oh, Nabi saya ada di surga sekarang. Oh, tidak ada di surga. Sama-sama dengan Tuhan sekarang dia di atas. Surga itu, kita harus. Surga itu masih kosong sekarang, belum ada orang yang ada di surga. Kalau Nabi Muhammad SAW itu nanti terisi itu, Bang. Itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an diterangkan surah Ali Imran ayat 69. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang gugur di jalan Allah, orang yang mati syahid, itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Itu Al-Quran. Makanya di dalam kitab saudara, Nabi Musa kan sudah dikubur, ya kan ya? Benar nggak? Nggak tahu, Bang. Ya, di ulangan 34 Nabi Musa itu sudah dikubur. Tapi di dalam bukan nabi. Ya itu kan nabinya orang Yahudi, kamu kan Kristen, gimana sih? Iya, betul. Beda lah. Nah, sedangkan di dalam kitabmu dikatakan Yesus bertemu dengan Nabi Musa. Itu diceritakan di Matius 17, Markus 9. Bertemu dengan Nabi Musa. Ketika dia naik di atas bukit, Nabi Musa bertemu dengan Yesus. Kok bisa? Bukannya Nabi Musa sudah dikubur? Kok bisa dia bertemu dengan Nabi Elia, bertemu dengan Nabi Musa? Bukankah Nabi Musa sudah dikubur? Artinya, Bible sendiri yang menjawab bahwa para nabi itu tidak mati meskipun dia sudah dikubur. Mereka masih hidup. Buktinya. Sebelum baca sampai situ, Bang. Nah, itu dia. Apakah dia dikubur atau diangkat juga sama? Dikubur dia, Bang. Sama Tuhan? Di mana dia? Di ulangan 34, Musa dikubur. Jelas sekali. Di dalam goa lagi diceritakan. Dalam ulangan 34 nomor 6. Tuhan menguburkan Musa di suatu lembah di Moab, di seberang kota Betpor. Tetapi sampai hari ini, penulis kitab itu tidak pernah menceritakan atau siapapun orang Yahudi tidak pernah menemukan kuburan Musa itu di mana. Tapi yang pasti diceritakan bahwa Musa dikuburkan di lembah di tanah Moab. Berarti Yesus dikubur, Musa dikubur. Tapi di dalam Matius 17 nomor 4 kata Petrus kepada Yesus, Tuhan betapa bahagianya kamu berada di tempat ini jika engkau mau. Biarlah kudirikan di sini 3 kemah.
Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Nah, mereka kemudian bertemu dengan Musa. Coba, artinya bahwasanya Musa ini meskipun sudah meninggal di kubur, faktanya Yesus mengaku bertemu dengan dia dan juga bertemu dengan Elia. Artinya Saya Al-Quran potong, Bang. betul. Ya, Kalau betul memang ketemu Tuhan Yesus dengan nabi-nabi yang lain, berarti sudah diceritakan kan? Berarti ada saksi di situ. Kalau di abang sendiri, bagaimana ceritanya, Bang? Kalau memang Muhammad ya seperti Nabi Musa atau seperti Nabi Elia, maksudnya ada yang ketemu langsung atau ada yang menceritakan di Quran atau di hadis, bagaimana itu, Bang? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan di ayat yang tadi, jangan kau menyangka kalau beliau itu mati. Sesungguhnya mereka orang-orang yang mati dalam berjuang di jalan Allah itu hidup dan mereka mendapatkan rezeki. Coba. Nah, bukti bahwa orang-orang yang sudah mati dan ternyata masih hidup, ya di kitab Anda sendiri. Nabi Musa ketemu dengan Yesus. Mereka sesama nabi, bertemu dengan Taruhlah sesama nabi. rohnya. Ya, itulah yang dikatakan Al-Quran. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwata. Jadi belum ada nabi termasuk Yesus yang ke surga, belum. Mereka semua ada di alam ruh. Ada yang di langit. Seperti itu, Bung. Alam di antara orang bumi, orang yang hidup di bumi dan orang yang hidup orang yang hidup di antara dua alam, yaitu alam kehidupan dunia dan akhirat. Di tengah-tengahnya itulah yang disebut alam barzah. Kalau dalam bahasa kitab saudara itu disebut Sheol, alam kematian. Apa itu? Alam roh, alam kematian. Tempatnya seperti apa itu? Saya belum tahu. Siap. Satu lagi, Bang. Ya, Kalau di tempat saya kan, kalau perempuan laki-laki kalau sholat itu kan dibatasi oleh tirai, Kak. Begitu, Bang. sholat. Iya, perempuan laki-laki dibatasi oleh tirai begitu, Bang, ya. Iya. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa pada saat rukun Yaman itu rukun Aswad, laki-laki perempuan disatukan dan berdesa-desakan begitu, Bang? Iya. Jadi kalau di sana itu kan jutaan manusia. Maksudnya Jutaan. begini, kenapa tidak perempuan saja dulu, baru giliran laki-laki lagi, kenapa langsung tiba-tiba disatukan sekalian begitu, Bang? Ya itu kan tempat terbuka. Tak ada maksiat di sana. Tak ada kemudian di sana itu sesuatu yang mungkin terjadi. Seperti tirai yang ada di masjid itu juga, itu kan hanya dibuat oleh orang-orang yang menginginkan tidak adanya kemudian sinar mata yang terjadi. Nah, sedangkan di sana sebenarnya kalau di masjid bisa digabung tanpa tirai, Bang, ya? tetap tidak bisa digabung. Tapi mereka kan Begitu, Bang. selama ini masjid, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Tidak seperti di gereja. Tidak ada Jangan lari ke pembatas situ, laki Bang. perempuan. Lari ke situ dulu. Kenapa? Takut agama binatang dibahas di sini? Takut. Jangan begitu, Bang. Saya kan bertanya, butuh Iya, yang saya ganjal, sudah yang jawab. ganjal. Ya lebih ganjal di agama Anda, semuanya ganjal. Tidak ada yang tidak ganjal di agama Anda, semuanya. Dari sejak berdirinya agama Anda itu semuanya mengganjal semuanya. Tak ada yang masuk akal gitu loh. Tapi ada yang buka ganjalannya, Bang. Nah, coba buktikan kepada saya, kenapa Kristen itu muncul di dunia? Siapa yang membawanya? Kalau Islam kan Anda sudah tanya tadi, yang membawa semua agama itu shalom, damai sejahtera. Nah, kalau Kristen ini agama dari mana ini? Yang Kok bawa apa? Salam damai sejahtera. Ya, salam kan damai sejahtera. Yeremia 28 nomor 11, Tuhan merancang damai sejahtera. Salam ini bahasa apa? Bahasa apa, Bang? Bahasa Ibrani. Yang saya tanya, kenapa ada agama Kristen ini? Agama Kristen ini apa? Dari mana? Hah?
Agama Kristen ini dari mana? Kristen ini pengikut Tuhan Yesus Saya Kristus. tidak tanya arti kepanjangan Kristen. Yang saya tanya agama itu dari mana? Dari agama itu mana? identitas. Di kita Iya, saya di tanya kita ini identitas. ajaran Kristen nyembah orang ini dari mana? Itu loh pertanyaan saya. Menyembah orang, menyembah Tuhan. Emang Yesus ayam? Kan orang Yesus itu. Dari Roma ya. Tuhan Yesus manusia. Ya, pasti. Itu makanya mengganjal kok ada manusia disembah. Tapi beda dengan manusia-manusia. Mau sebeda-beda yang apapun lain. tetap dia manusia. Begini bang, dia langsung dari perkataan Allah, dia langsung dari. Begini bang, dia langsung dari perkataan Allah, dia langsung dari firman Allah. Lah kita semua ini dari perkataan siapa kita jadi manusia rupanya? Dari firman, cuman kita kan apa? Ah, Ngeblank ya. Maksudnya firman yang menciptakan Macet, itu macet. itulah Tuhan Yesus. Macet, macet. Firman yang menciptakan itu itulah Tuhan Yesus. Macet, bagaimana? macet. Jadi yang menciptakan manusia itu Tuhan Yesus, firman. Iya, Macet. bagaimana Begitu. ceritanya? Betul toh? Betul kan? Di mana dalilnya ciptaan menciptakan? Di mana Allah dalilnya? berfirman, jadilah terang. Allah berfirman. Firman itu adalah Tuhan Yesus, Tuhan Berarti Yesus. berarti Allah yang menciptakan, bukan Yesus. Yesus nanti ada setelah dia jadi daging. Firman begini, Bang. itu telah jadi daging, sama seperti Kenapa Tuhan Yesus gimana? datang ke dunia? Mau firman Untuk- menjadi manusia atau iya firman menjadi manusia? Karena Untuk apa? dahulu-dahulu itu di zaman-zaman dulu itu ya ada penyembahan-penyembahan yang melanggar perintah Tuhan. Jadi kalau Tuhan sendiri atau Bapa sendiri atau Allah sendiri yang turun langsung ke dunia, otomatis amburadul kita di bumi ini atau hancur-hancur lah. Makanya Iya, diturunkanlah anaknya, iya. diturunkanlah putranya melalui firman-Nya, jadilah supaya kita tahu inilah sifat Allah, inilah Allah yang sebenarnya, inilah Tuhan yang sebenarnya. Iya, Dia iya, mewujudkan wujudnya melalui perantara si Yesus. Itu ilmu dari mana itu, Bang? Dari Bang Toib. Tahu bang. Itu Yesus sendiri mengaku aku datang bukan atas kehendakku. Berarti dia Iya, bukan betul. Tuhan yang Kehendak Allah. berarti Karena yang Allah berfirman bukan Allah. Yesus kan? Berarti Yesus dan Allah beda. Apa Kalau bedanya di mana, Yesus, Bang? kalau Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, maka dia akan berkata, aku datang atas kehendakku. Aku jadi manusia atas kehendakku sendiri. Jadi yang menjadi manusia itu adalah aku yang adalah Allah. Yesus perkataan melalui berarti dia- rahim Bunda Maria. Berarti dia bukan Allah, karena Allah itu bukan perkataan. Allah itu Iya, pemilik. dia itu firman. Firman Allah dari bukan Allah itu firman. sendiri. Allah bukan firman. Bukan, maksudnya Tuhan Yesus itu firman dari Allah. Sama seperti kita juga adalah firman dia dari Allah. turunkan Tuhan Yesus ke dunia? Ya itu jawabannya ya, kalau Tuhan sendiri atau Allah atau Bapa sendiri itu yang turun ke bumi, ya otomatis hancur kita, Bang. Ya itu berarti Yesus Bisa-bisa bukan kita, Bang. Allah. Berarti Yesus bukan Makanya Allah kan? dia menyerupai manusia yang ciptaan yang paling sempurna, ya manusia. Dia datang. Berarti Yesus Untuk bukan kita Allah. semua, bukan untuk orang Kristen, bukan untuk orang Yahudi, bukan untuk agama siapa, untuk semua kita manusia. Orang Kristen, bukan untuk orang Salah Yahudi, itu. bukan untuk agama siapa. Yesus Supaya mengaku siapa yang aku diutus hanya kepada umat Israel. Bang. Matius Saya 14 antar anak dulu, nomor Bang. 24. Mau pramuka. Hah? Kita lanjut kapan-kapan, Bang. Iya, oke. Lanjut, Oke. Bang. Salam. Salam pramuka. Salam penggalang. Macet otaknya. Ayo, yang lain. Kita sapa Silakan. Roni Hulu. Selamat siang, Kristen. Roni. Selamat siang. Kristen ya, Bang ya?
Ya, Kristen. Oke, silakan dilanjutkan diskusinya. Diskusi apa ini? Tuh, ajaran Itu, kasih terasi. Ajaran kasih terasi. Ih, Terasi itu gimana? Artinya apa itu? Artinya ajaran kasih yang adalah ajaran terasi yang dibungkus. Bau busuk. Bau busuk. Dasarnya mana, bro? Dasarnya Matius 5:19. Silakan bacakan. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati neraka. Agama Kristen mengajak orang menghilangkan hukum Taurat. Berarti agama Kristen itu tidak kasih. Tapi agama Kristen itu terasi, mengajak orang masuk ke dalam neraka. Hukum Taurat yang mana itu dulu, bro? Loh, kok hukum Taurat yang mana? Yesus berkata, meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah, yaitu neraka. Ya. Yang membatalkan hukum Taurat siapa? Ya, orang Kristen lah. Contoh Siapa eksplisit-nya apa, bro? Efesus 5 nomor 2, Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, maka hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya telah dibatalkan. Oke. Hmm. Menurutmu orang Yahudi atau manusia di muka bumi ini mampu nggak menjalankan hukum Taurat dengan benar, sempurna? Ya, kalau tidak mampu ya harus dimampu-mampukan. Ulangan 11:30. Hukum Taurat yang kuberikan kepadamu adalah hukum yang ringan, yang mudah bagimu, tidaklah berat. Itu firman Tuhan. Ulangan 30 nomor 11, sorry. Oke. Berarti ada nggak mampu nggak manusia itu melakukan hukum Taurat itu sempurna? Ya. Buktinya orang Yahudi melakukan. Ya, tapi sempurna nggak? Ya terserah dia mau sempurna mau tidak, yang penting dilarang untuk meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Tidak boleh. Kalaupun mereka tidak mampu melakukan, paling tidak jangan menghilangkan. Jangan hilangkan itu, karena itu adalah hukum Tuhan. Tidak boleh kau hilangkan. Mau kau Kenapa pada saat saudara tidak bisa kemudian menjalankan sebuah hukum, kenapa kemudian hukumnya yang dihilangkan? Kenapa pada saat Anda tidak mau mentaati rambu-rambu lalu lintas, kenapa rambu lalu lintasnya yang Anda hancurkan? Anda yang harus taat, bukan hukumnya yang harus dihilangkan. Yang menghilangkan bukan orang Kristen, tetapi karena Allah sendiri yang turun karena melihat bahwa manusia mulai ngaco, mulai nabrak sana sini. Bukan naprak, bro. Itu memang dasarnya. Nabrak bro. Itu ada dasar. Karena perintah di dalam kitabnya orang Yahudi Taurat, jangan kau membunuh. Berarti tidak boleh membunuh Yesus kan? Tidak boleh. Jangan kau membunuh, tidak boleh. Berarti tidak boleh membunuh Yesus. Nah, kenapa Yesus dibunuh? Karena hukum Taurat dibatalin. Kalau Tuhan datang ke bumi, silakan aja, tapi jangan dibunuh, karena itu melanggar Taurat. Sedangkan perintahnya, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan ke orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah, yaitu neraka. Tuhan Yesus memberikan nyawanya apa sengaja dibunuh? Tidak ada Yesus memberikan nyawanya. Yang pasti Yesus itu dibunuh, bukan menyerahkan nyawanya. Berarti bro udah belum khatam membaca Alkitab ya kalau begitu ya? Kenapa? Belum khatam membaca Alkitab, jadi Itu kitab yang mana?
Yang mana Anda bisa sajikan kepada saya, kemudian Yesus menyerahkan nyawanya? Paling ajaran Kristen, Paulus. Oke. Buka bro di Yohanes bro, ada Alkitab di situ. Ada Yohanes berapa? Oke. 19. Yohanes 3:16 bro. Mama Di situ bukan bukan tunggal. Iya. Jangan kau salah baca. Bukan tunggal. Begitu besar anaknya kasih yang tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Oke. Orang-orang yang percaya kepada Yesus mengakibatkan membunuh Yesus atau menjaga Yesus? Karena dia menyerahkan dirinya mulai sebagai ngaco. pengganti dosa. Di mana itu? Itu ajaran setan. Emang begitu? Kenapa manusia yang dijadikan tumbal untuk menghapus dosa? Kenapa? Yang Bukan menghapuskan, manusia, Tuhan yang menyerahkan tumbal manusia itu bukan kepada Tuhan, tapi kepada roh-roh jahat, dewa Molok, dewa Baal, Horus, Atis, dewa-dewa orang dulu, Yahweh. Itu yang meminta kematian terhadap orang manusia. Mestinya begini bro, ketika manusia jatuh dalam dosa, harusnya manusia yang siapa yang mengajarkan kamu manusia jatuh dalam dosa? Siapa yang ngajarin? Ajaran dari mana kamu dapatkan manusia jatuh dalam dosa? Baca ilmu sihir bro. Makanya mana tunjukkan ke saya, tunjukkan. Di mana Adam mewariskan dosa? Di mana? Kejadian 3 di sana. Kejadian 3 apa? Nomor 15. Di sana ada bunyi keturunanmu akan tentang menjadi kejatuhan manusia dalam dosa. Mana ada banyak cerita. Jelas kejatuhan manusia dalam dosa. Tidak ada cerita itu. Tidak ada penebusan bro. Tidak ada cerita itu. Kau karang-karang agama beleng-beleng, agama terasi. Kalau ajaranmu itu agama kasih, kenapa kau nisbahkan dosa-dosa kepada anak-anak bayi yang baru lahir? Ajaran terasi itu namanya. Kau bagi-bagi dosamu kepada anak yang baru lahir yang tidak melakukan apa-apa. Itu agama tarasi namanya. Paham? Tadi kamu bilang aku karang-karang. Ya silakan tunjukkan dalilnya. Di Kejadian 3 nomor berapa? Coba. 3 ayat 15, 16, 17. Oke, saya baca ya. Nah, kita lihat ini ajaran terasi sukanya cuma menipu. Perikopnya, sekalian perikopnya, judulnya. Jangan kau ajarin saya kalau masalah Bible, ndak usah. Perikopnya manusia jatuh ke dalam dosa. Oke. Ya. Nah, siapa yang kasih judul begitu? Ya, Elai. Terus dasar agama terasi. Itu kan isi dari perikop kan? Itu yang bikin judul kayak begitu kan. Lai kau bilang kan, bukan Tuhan kan? Itu kemudian kan berfirman, dengar kami untuk memudahkan ini kitabnya orang, kenapa kamu? Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, si iblis yang memperdayakan aku, maka ku makan. Lalu berfirman Tuhan kepada iblis itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau. Siapa yang terkutuk? Ya manusia lah. Nenekmu kiper. Hawa. Tuhan berkata kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau, wahai ular laknatullah. Nah, Oke. Ya, siapa yang dikutuk? Itu satu. Itu ular. Baca ya, ular ular. itu apa? Oke, saya baca lagi. Ku baca lagi. Setelah itu. Iya, saya baca. Saya baca. Nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya lagi kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan dia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau telah mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang kuperintahkan kepadamu,
jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Siapa yang terkutuk? Adam dan Hawa. Nenekmu kiper, kupingmu rusak. Makanya aku bilang kau itu agama terasi. Yang dikutuk ular, yang dikutuk tanah. Mana dikutuk Adam di situ? Mana? Begini bro, Orang itu nggak- kan penghukuman Gini, bro. yang Gini, bro. diterima oleh Adam dan Hawa. Apa hukumannya? Itu kan yang diterima. Apa hukumannya yang Karena diterima Adam? sebelumnya itu hukum kutuk itu belum ada karena mereka belum jatuh dalam dosa. Setelah Iya, jatuh siapa dalam yang dosa, dikutuk? mereka Siapa yang menerima dikutuk? Hukum itu baik yang Siapa mencobai yang dikutuk? maupun yang dicobai. Oke, siapa yang dikutuk di sini? Iblis dan Adam Iblis. dan Hawa. Di mana tertulis Adam dan Hawa dikutuk? Oke. Dasar Oke. agama terasi. Kalau di situ tanah yang Tanah. terkutuk. Ah, Ya. berarti dua yang dikutuk, ya kan? Oke, yang tanah itu oke. dikutuk. Terus yang menerima kutukan itu siapa? Tanah Terimbasnya kepada yang siapa? dikutuk terimbas kepada manusia. Iya, Adam dan Hawa kan? Ya, karena Betul dia nggak? memang hidup di bumi. Iya, karena hidup Dia di hidup bumi, di karena bumi. dia udah jatuh dalam dosa kan? Tidak, Adam dicipta untuk tinggal di mana? Di bumi atau di Eden? Waktu itu mereka di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa. Dia diciptakan itu untuk di Eden atau untuk di bumi? Harusnya di Eden. Nenekmu kiper. Loh, loh, loh. Kau baca Kejadian 1 nomor 26. Coba kau baca Kejadian 1:26. Coba kamu yang baca coba. Kejadian 1:26. Ya, silakan. Ya, marilah kita menciptakan. Ya, saya hanya hafal itu, tapi saya nggak punya Alkitab di situ. Di sini. Banyak Saya nggak punya alasan. Alkitab, Baca jadi cepat. Saya hafal. Marilah Marilah kita menciptakan seturut dan segambar. Itu ada. Jadi saya hafal ayat itu. Jadi saya nggak punya Supaya Alkitab. mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan seluruh apa? Seluruh Eden atau seluruh bumi? Di situ seluruh bumi. Nah, pintar. Berarti Adam dicipta untuk mengisi Eden atau mengisi bumi? Nah, terus kenapa mereka ada di Taman Eden, ditaruh di Taman Eden? Oh iya kan? Iya kan? Itu kan begini, bro. Sebenarnya Allah sudah mengetahui ketika Tuhan menaruh Adam dan Hawa ke Taman ini Eden, ya, ketika pun disediakan bumi, karena dia udah tahu bahwa manusia itu akan jatuh dalam dosa, akan melanggar peraturan Tuhan. Jadi Tuhan udah tahu, bro. Iya. Itu Itu konsepnya. kamu pintar. Berarti Tuhan sudah mengetahui kalau Adam itu akan jatuh kan? Betul. Betul. Nah, sekarang yang dikutuk iblis dengan tanah kan? Terus mana dosa warisnya? Ya, itu kan kutukan itu kan terimbasnya kepada manusia. Iya. Yesus mati untuk melepaskan kutuk ini. Iya. Berarti iblis sudah tidak dikutuk lagi dong. Loh. Kamu mengatakan Yesus datang untuk melepaskan kutuk. Siapa yang dikutuk di sana? Iblis. Berarti Yang iblis sudah pertama tidak dikutuk lagi. iblis. Yang kedua di situ tanah yang terimbas kepada manusia bersusah payah engkau mencari rezekimu. Begitu Yesus datang membebaskan manusia dari kutuk. Betul. Apakah sekarang wanita kalau hamil tidak sakit, melahirkan tidak sakit? Secara manusiawi memang itu adalah masih ada, tetapi secara supranatural, itu Aduh, motor Supra kami di bawah-bawah. dalam Kristus, ya, bahwa kami manusia rohani. Apa Begitu hubungannya dengan motor caranya. Supra? Katanya Yesus datang membebaskan. Harusnya ketika Yesus sudah datang mati digantung di atas pohon, orang nggak lagi susah untuk mencari nafkah. Petani-petani tidak ada yang gagal panen.
Bro, yang gagal panen Wanita siapa? tidak Yang ada lagi berhubungan. sulit melahirkan. Ular-ular tidak lagi berjalan dengan perutnya, tapi ular sudah jalan dengan cara berdiri. Nah, di sinilah bro, Anda melihat hanya secara kacamata manusia. Iya, Anda kacamata tidak lagi melihat dibawa-bawa. secara Tadi motor rencana Supra, Tuhan sekarang yang bawa dia berikan kacamata, kepada nanti manusia bawa itu. helm. Manusia Menrasai. berfokus Agama kepada terasi dunia, tidak apa masuk yang akal, dia cuman tahu. akal-akalan. Tetapi tidak memahami apa rencana Tuhan itu. Itulah manusia, bro. Makanya Iya, Tuhan bro. katakan rencanaku bukan seperti rencana manusia. Iya. Tuhan mengatakan begitu. Jadi artinya akalmu, ya pikiranmu, bagaimana mungkin memahami akal dan pengetahuan Allah yang begitu besar itu? Itulah. Begitu, bro. Itulah saya mengatakan bahwa agama saudara saya Islam itu, ya, bagaimana akal mereka menapung Allah Iya. mereka dalam otak mereka. Jadi Allah Iya. kalian membatas. Jadi kita yang salah ini. Jadi kita yang salah. Dengan otak kalian harusnya begitu. Iya. Jadi kami yang salah ini. Ya iyalah, karena Bagus. harusnya bukan Allahu Akbar, harusnya akar akbar, harusnya bukan akal akbar, harusnya begitu. Oh iya. Iya. Akal akbar, bukan Allahu Iya. Akbar. Iya. Jadi sekarang Yesus mati itu nebus apa? Ya dosa manusia lah. Terus kenapa manusia masih susah melahirkan? Itu adalah secara insani itu masih terimbas, masih ada. Tetapi secara roh, makanya Tuhan mengatakan tubuh itu diserahkan kepada iblis supaya rohnya apa? Supaya rohnya diselamatkan. Rohnya yang diselamatkan, bukan tubuhnya. Susah payahmu melahirkan. Engkau akan birahi kepada suamimu. Istrimu masih birahi nggak samamu? Saya belum punya istri, bro. Iya. Mungkin Kalau karena secara tak ada manusia- lagi wanita secara yang birahi manusia- samamu. Karena secara sudah dilepaskan manusia- kutuk itu. Lah, Perempuan kalau wala mau cowok quwata tetap illa birahi billah. secara manusia. Secara manusia, cowok maupun cewek itu tetap birahi, bro. Iya. Berarti Iya. Yesus tidak melepaskan kutu itu dong. Itu kan secara insani, bro. Iya. Paham. Yang diselamatkan berdasarkan 1 Korintus 15 ayat 44 dan 45 itu berbunyi, Iya. di mana tubuh akan diserahkan kepada iblis supaya apa? Supaya rohnya diselamatkan. Nah, terus Yesus datang untuk apa kalau begitu? Kalau tubuh masih diserahkan ke iblis. Ya itu rohnya yang diselamatkan, bukan tubuhnya. Tubuh itu akan binasa karena tidak akan Ini masuk dalam dalilnya kerajaan aku surga. akan mengadakan permusuhan katanya. Lalu Betul. susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan suamimu akan berkuasa atasmu. Lalu kepada ular dikatakan apa? Engkau akan berjalan dengan perutmu. Lalu untuk tanah, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Lalu semak duri dan rumput duri akan menghasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil sebab debu tanah, dan engkau akan kembali kepada debu tanah. Mana fungsinya Yesus datang? Mana fungsinya? Apa gunanya dia digantung di atas pohon? Apa gunanya? Hoi! Makanya baca secara baik-baik di mana keturunanmu dan keturunannya akan diremukkan. Iya. Itu. Iya. Ini Yesus Itu sudah paham, datang itu menebus. adalah awal dari kedatangan atau membuat tentang Mesias Yesus itu. sudah datang nebus. Yesus sudah datang nebus. Oke? Udah. Tapi udah faktanya datang, tidak ada yang ditebus. Ibarat kata kamu punya utang di Pegadaian, ditebus utangmu. Tapi faktanya
Kamu masih punya utang di sana, tercatat utangmu masih ada di sana. Berarti tebusannya tebusan bohongan. Kau masih berutang, kau masih ditagih, masih tercatat kau punya utang. Terbukti kamu masih ada sangkutan di sana. Terbukti wanita masih sukar melahirkan. Terbukti kemudian kita masih makan makanan buah dari dedaunan. Kita masih susah mencari nafkah. Terbukti, berarti tebusan yang dilakukan Yesus tebusan palsu. Tebusan terasi. Itu bro. Anda bernarasi begitu, mungkin Anda belum memahami dan belum mengerti secara mendalam tentang Alkitab. Parah kali bah. Parah. Apalagi yang harus saya pahami tentang Bible. Apalagi bro, yang harus saya pahami di Bible. Apalagi kebohongan mana lagi? Kebohongan mana lagi yang kalian ingin sajikan kepada kami bro? Katanya Yesus datang nebus dosa-dosa apa saja. Itu adalah anugerah. Hanya oleh karena iman kita diselamatkan. Anugerah membebaskan tebusan dosa-dosa. Kutukan dibebaskan. Mana buktinya? Ibu-ibu masih susah. Ibu-ibu masih susah melahirkan. Mana buktinya? Hanya karena iman kita diselamatkan. Ya lama. Jadi apa gunanya ini? Apa gunanya ini? Firman Tuhan katanya. Apa gunanya ini firman Tuhan? Kalau cuma imani saja. Buta, iman buta. Apa gunanya? Apa yang gunanya? Mana yang gunanya? Mana? Ini kan dikatakan susah payahmu. Engkau akan menjalar dengan debu tanah menjadi makananmu. Lalu kemudian engkau akan sulit melahirkan. Engkau birahi kepada suamimu. Dan suamimu akan berkuasa atasmu. Semak duri dan rumput duri yang akan menghasilkan bagimu. Mana? Masih sampai hari ini masih kayak begitu. Orang Kristen masih makan rumput. Kutuk yang diterima oleh Adam dan Hawa yang masih dirasakan oleh manusia sampai sekarang. Katanya Yesus datang untuk nebus itu. Jadi tebusan katanya Yesus datang untuk nebus itu. Yang roh, di mana tubuh manusia ini adalah akan binasa. Katanya Yesus berdasarkan Korintus. Bocor halus kepalanya ini anak. Katanya Yesus datang nebus itu, betul nggak? Betul. Mana buktinya? Dompala, Kardoba. Tidak ada buktinya. Buktinya, dalilnya, dia di dalam 1 Korintus mengatakan bahwa tubuh diserahkan kepada iblis supaya apa? Rohnya diselamatkan. Kenapa diserahkan lagi ke iblis? Alamak. Oke bro, kaitannya sama mana ini agama? Inilah yang saya katakan saudara, ajaran kasih itu hanya bungkusan, isinya terasi. Iya, saya tanya. Yang kekal itu tubuh, ada kebenaran di dalamnya, nggak ada kebenaran di agamamu, nggak ada. Yang ada hanya kebohongan. Saya tanya, yang kekal itu roh apa tubuh jasmani? Jawab. Jasad kita ini akan dibangkitkan kembali bersatu dengan roh kita. Jasadmu, nonotmu yang kau pakai selalu itu akan mempertanggungjawabkan nanti di neraka. Dasarmu mana? Dasar apa? Dasar tubuh yang dimana akan dibangkitkan disatukan oleh roh. Dasarmu mana? Oke, saya bacakan ya. Yehezkiel 37, coba kau baca. Kau yang baca, jangan saya. Ya, saya nggak punya Alkitab di sini, bro. Jadi bagaimana caranya? Kamu ada Roh Kudus, suruh aja dia yang baca. Ya, saya kan kalau ayat tidak menghafal semua, jadi saya hanya sebagian bagian penting-pentingnya aja. Oke, ini hal penting. Nah, saatnya kamu belajar. Duduk, cantik, minum air, dengarkan gurumu bicara. Silakan. Yehezkiel 37. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Dan Tuhan membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Dia Tuhan membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling. Dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah,
Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan Allah kepada aku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah olehku suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama yang lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada, dan aku mengamati daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman Tuhan kepadaku, bernubuatlah wahai anak manusia kepada napas hidup itu. Maka aku bernubuat, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah ke tempat penjuru angin, keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepada aku, dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, seperti suara tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, karena kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Elohim, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Allah pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan aku akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Engkau akan mengetahui bahwa akulah Allah yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Wa daraba lana masalan wa nasiya halqa qala mahyuhil izama wa hiya ramin. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Sampai di situ dulu. Tadi inti Bagaimana? dari yang pasal yang Anda bacakan itu, di mana tubuh itu akan dihidupkan. Betul? Betul. Itu intinya. Intinya. Jadi saya bertanya, di dalam mana ayat yang Anda pernyataanmu di bacakan awal tadi, bahwa yang dibangkitkan itu cuma roh? Kok lari kemana-mana? Bantah dalil saya bahwa ternyata manusia kelak nanti akan dibangkitkan jasad dan ruh kita ini. Makanya jangan makan babi, karena Iya, saya tubuhmu, mau bantah. Ini saya perutmu mau itu bantah. yang makan Dengar babi dulu. itu nanti akan dikoyak-koyak dengan api neraka. dengar dulu. Jadi kamu sudah paham bahwa konsep Kristen itu bahwa yang bangkit hanya roh saja. Kamu udah paham bahwa Kristen itu hanya Begini. agama terasi, ajaran kasih Itu, yang terbungkus begini, bro. terasi yang terbungkus kasih. Dibangkitkan Karena itu- konsepnya salah, konsepnya terbantahkan dengan Bible itu sendiri. Apakah kamu Dengar sudah dulu. mengakui bahwa konsep agamamu itu adalah konsep terasi? Kau akui tidak? Dengar dulu. Saya mau membantah dalilmu loh. Ya udah, Berdasarkan silakan kau dalil bantah juga. dalilku, silakan. Yeskel 37, Oke. silakan Anda Jadi- bantah. Oke. Dalil Anda itu bercerita tentang bagaimana tubuh dan tulang-tulang itu dan kubur itu akan dibukakan dan dibangkitkan. Nah, pertanyaan saya, di dalam dalil yang Anda bacakan tidak ada satupun kata yang mengatakan bahwa tubuh itu yang seperti yang kita kenakan sekarang. Tetapi tidak menjelaskan. Tetapi yang menjelaskan itu kita bisa melihat bahwa tubuh yang dibangkitkan itu adalah tubuh rohani, bukan tubuh alamiah. Oh, Berdasarkan jadi kalau tubuh 4 rohani punya Korintus. daging, punya tulang. Ya, jelas seperti itu. Iya. Ya kan? Ae. Kita gini, bro. Oh, Jadi mama. gini, bro. Wah, itu kan ada dalil, bro. Bukan ngarang. Itu dalil. Itu dalil. Di mana di dalam surat Korintus mengatakan Ya Allah ya bahwa Karim. yang ditaburkan, dengar baik, bro. La Surat haula wala Korintus quwata mengatakan illa billah. yang ditaburkan Tadi adalah tubuh jasad alamiah, yang dibangkitkan ditiupkan adalah tubuh roh. rohania. Oh mama La haula wala quwata illa Nah, billah. disinilah letak Anda dalam berpikir itu cacat karena tidak Iya. memahami ayat secara keseluruhan.
Loh. Lah gimana sih? Jadi menurutmu roh itu ada tulang, ada dagingnya kalau roh? Kalau saya mengatakan bahwa tubuh alamiah itu karena tidak ada dalil bahwa tulang itu, ya saya tidak mengatakan seperti itu. Tetapi di sini di 1 Korintus bahwa yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, maka juga ada tubuh rohania. Iya. Iya kan begitu, bro. Tubuh rohania dan tubuh alamiah pasti berbeda, bro. Yang dibangkitkan itu adalah tubuh rohania. Itu jelas. Jadi yang dibangkitkan tadi ini tulang-tulang kemudian bergerak-gerak menyatu menjadi satu, ini roh, bukan jasad. Kita tidak bisa begini. Kita tidak bisa mengatakan bahwa tulang itu sama seperti yang tulang yang kita kenakan. Bisa saja yang dimaksud di situ adalah tulang adalah tubuh rohania itu. Tapi kita tidak bisa mengatakan apakah sama enggak. Itu aja, bro. Loh. Loh, apa sih? Doktrin. Loh. Itu data, bro. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu Akbar. Bagaimana Anda Allahu mengatakan Akbar. tulang-tulang, daging-daging, Allahu Akbar. urat-urat itu adalah tubuh rohania? Itu ada data, bro. Makanya baca Alkitab. Dari Aduh, Kejadian sampai betisku Wahyu. capek tertawa, Bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya. Itulah Karim. Anda ketika mempelajari Bible, Anda tidak membaca secara keseluruhan, hanya melihat saja yang cocok buat kamu. Ya ini yang kamu petik. Saya sudah baca satu perikop, dibilang tidak baca secara keseluruhan. Begini, bro. Yesus. Makanya tentang kebangkitan tubuh itu, Kita Anda lihat. harus melihat ada nggak perikop-perikop yang lain nggak yang sama dengan kebangkitan kita tubuh. lihat nih. Di dalam Yeskiel, begini, bro. Dalam memahami eskatologi, ya, Anda harus melihat perbandingan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi perjanjian dibandingkan barunya bukan hanya dengarkan. satu dalil saja, perikop aja, Anda sudah mengerti bahwa ini yang paling benar. Bukan seperti Dengarkan itu kata dalam Yesus. Alkitab, bro. Dengarkan kata Yesus. Kebangkitan Lihat tubuh itu tanganku. bukan hanya dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru Lihat tanganku, kata Yesus, dengar. Lihat tanganku dan lihat kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku, lihatlah aku. Karena roh tidak ada daging dan roh tidak ada tulang. Seperti yang kamu lihat. Roh tidak ada daging, roh tidak ada tulang. Nah tadi di Yeskiel 37, justru daging dan tulang yang disatukan kemudian oleh Tuhan, lalu ditiupkan roh. Lalu bagaimana kemudian Anda bertentangan dengan Yesus? Kata Yesus, roh itu atau hantu itu tidak berdaging, tidak bertulang. Sementara Yeskiel yang dibangkitkan tadi itu adalah daging dan tulang. Berarti yang dibangkitkan ini bukan roh. Yang dibangkitkan ini adalah jasad biologis manusia. Kenapa Anda bertentangan dengan kitab Anda sendiri? Karena agama Kristen itu adalah agama terasi. begini, bro. Jadi Apalagi? ketika Kau sudah bantah Yesus, apalagi kau bantah Yesus, kau bantah kitabmu, apalagi yang ingin kau bantah? Itu mengenakan tubuh rohania. Makanya mereka kaget melihat Yesus karena tubuhnya bukan seperti jasmania yang dia kenakan di masa hidupnya. Makanya mereka kaget. Makanya menunjukkan tangannya, rabalah tanganku, lihatlah. Sebab roh tidak berdaging dan tidak bertulang, betul? Ya roh itu ya begitu, tapi akan ada tubuh rohania yang diberikan kan, yang dikenakan kan, itu yang dimaksud adalah tubuh rohania. Pertanyaannya sekarang, tubuh rohania itu sama dengan tubuh jasmani enggak? Itu tidak beda loh. Loh. Apa sih? Anda ketawa sih? Anda mentertawakan kebodohan Anda. Iya benar. Anda mentertawakan kebodohan saudara karena Anda tidak memahami dalil-dalil secara keseluruhan. Kamu yang bodoh. Jadi roh itu punya tulang. Roh dan tubuh Allah rohania itu akan menyatu dan dibangkitkan. Iya, maksud saya
Maksudku roh itu punya tulang. Kalau roh yang tidak lah. Ya, yang tadi dibangkitkan roh dan daging. Berarti dia bukan Nah, daging dan tulang. oke. Berarti yang tadi itu bukan Oke. roh saja kan? Oke, pertanyaan saya, kalau memang itu ada, kalau ayat itu tulang dan daging, Macet, apa rohania? macet total. Itu Macet. dua-duanya, tulangnya dikumpulkan, disatukan, Makanya kemudian makanya bedakan mana tubuh alamiah, tubuh jasmania itu bro. Itu aja bedanya bro. Bedanya apa Kalau sih anda tidak tubuh memahami alamiah itu, sama maka jasmania? anda kata dalam berpikir. Kalau anda menyamakan Macet, alamiah dan Gurunda. rohania, berarti Macet. anda secara Udah sedikit secara aja gua ilmu nanya ke dalam si kehidupan Ini tidak namamu memahami ganti tentang iman Roni Kristen Halu. itu. Ron, saya nanya Ron. Apa Silakan, bedanya teman-teman. tubuh Masa alamiah disamakan sama dengan tubuh rohani dan tubuh jasmania itu harus dibedakan. Tidak bisa disamakan. Iya, Makanya beda Anda tubuh. mendapatkan kesimpulan karena Anda iya, menyamakan. iya, saya nanya tubuh Bagaimana alamiah huruf A dengan dan huruf tubuh B bisa sama? jasmania. Beda, bro. Apa bedanya tubuh alamiah dan tubuh jasmaniah itu apa gitu loh? Bedanya apa? Oke, itu pertanyaanmu. Apa bedanya, yo? Oke, apa bedanya? Di dalam dalil ya, itu ada tubuh jasmani dan ada tubuh rohani. Jadi ketika saya Rohani kenakan alamiah sekarang, tadi itu kan lu adalah ngomong tubuh jasmani. alamiah, tubuh Oke. alamiah dan tubuh jasmaniah apa? Oke, tubuh yang saya kenakan sekarang adalah tubuh jasmania. Kalau tubuh rohania itu saya belum kenakan karena belum saya mengalami kebangkitan tubuh. Tetapi di dalam capek aku tertawa capek. masa akhir dan itu akan saya alami dan saya dibangkitkan dan saya akan dikenakan tubuh Macet. rohania. Macet total. Begitu. Macet total Gurunda. Macet. Saya capek tertawa capek. Kalian dalam memahami ilmu Kristen, iman Kristen, kalian itu dalam Kering Jadi gusi, kering. tubuh rohani itu punya roh nggak, Bang? Tubuh rohani punya roh nggak? jelas Oh, berarti di dalam roh ada roh. di dalam roh ada roh, maksudnya apa itu? Loh, tubuh rohani itu roh bukan? Kan tadi udah itu kan udah mati kan? Betul nggak? Ya, oke, jasmani kan Ada punya roh roh, nggak? betul nggak? Oke, ada roh nggak ketika orang mati? Wong ditanya, kok tanya balik. Jawab dulu. Kan pertanyaanmu seakan-akan gini loh. Saya memahami pertanyaanmu Ya, seakan-akan jawab dulu orang pertanyaan mati saya. punya roh. Kalau Yesus kan punya dua natur, betul kan? Betul, Ah, yang satu jasmani, satu rohani, betul nggak? betul. Ah, yang Tuhan yang mana? Ya keilahiannya itu Oh, berarti jasmaninya bukan Tuhan kan? jelas Oh, berarti yang mati di tiang kayu salib bukan Tuhan kan? Tuhan. Loh, berarti Tuhan mati. Secara kemanusiaannya yang mati, bro. Macet. Kemanusiaannya yang mati. Oke, Gimana sih? berarti yang mati manusia, betul? Kemanusiaannya yang mati. Ya, Keilahiannya kemanusiaan tidak Yesus berpikir itu saya tanya dengan sekarang. jasmani tidak Ya, akan mati, bro. Ya, sekarang saya tanya, kemanusiaan Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Secara kedagingan itu manusia. Iya. Ditanya kok. Pertanyaan saya, Ya. kemanusiaan Yesus itu statusnya itu Tuhan atau bukan Tuhan? A Tuhan, B bukan Tuhan. A atau B gitu aja. Oke, kedagingan Ondel-ondel. itu A atau B kemanusiaannya. lanjut aja. A atau B. Kemanusiaan ya itu karena Ya, dia kemanusiaan memiliki itu Tuhan atau bukan kemanusiaan, Tuhan? Betul. Betul itu. Iya, Tuhan atau bukan Tuhan kemanusiaan itu? Kemanusiaannya, manusia seperti kita. Iya, kemanusiaan Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, dia itu bukan Tuhan. Ah, bukan Tuhan. Deal dulu kita. Jadi, kemanusiaan Yesus bukan Tuhan. Deal? Kan itu kan manusia, itu kemanusiaan. Ya, betul. oke. Kemanusiaan. Berarti yang mati di tiang kayu salib bukan Tuhan kan? Tuhan. Bukan kan? Kemanusiaannya. Iya, kemanusiaan kan bukan Tuhan tadi Anda bilang Iya, sendiri. Oke. Ah, oke. Berarti yang nembus dosa Anda itu yang mati atau yang hidup?
Di mana keilahian itu ada di dalam kemanusiaan? Sebentar, Bang Agung. Oke. Izin, Bang Agung. Saya tanya balik kalau ada pertanyaan saya begitu. Enggak, jawab dulu. Ketika Anda Yang nebus dosa meninggal, Anda, yang Anda nebus bisa dosa meninggal Anda, nggak? sabar, Kalau sabar. Anda itu masih ada dalam tubuhmu. Yesus mati di tiang kayu salib untuk menebus manusia dari dosa, betul? Betul. Ah, yang menebus itu yang mati atau yang nggak mati? Ya kan itu kan tubuhnya. Ya, pertanyaan saya yang mati atau yang nggak mati? Secara kemanusiaannya yang Ya, saya nggak tanya itu. mati. Saya tanya yang mati atau yang nggak mati. Ya kan di dalam tubuhnya itu kan ada keilahian, bro. Iya, pertanyaan saya yang mati atau yang nggak mati?